agak lama juga ya kita enggak sinkronus. Minggu kemarin mohon maaf nih. Ada tugas hari ini juga nanti jam 9 harus mengikuti kegiatan di Prode. Jadi ya kuliahnya harus digeser-geser kayak gini nih. Kita lanjutkan masih dalam rangka mengenal sejarah nasional kita. Bentar. Bahwa setelah fase kedatangan VOC di Tanah Nusantara ini, kemudian yang berikutnya fase sejarah nasional kita ditunjukkan dengan adanya kedatangan Belanda. Itu persisnya terjadi pada kisaran tahun 1800. Kalau dalam beberapa versi menyebutkan kedatangan Belanda 1 Januari 1800. Ini setelah peristiwa bangkrutnya dalam tanda kutip VOC, kemudian ditarik kembali ke tanah asalnya di Belanda. Kemudian Belanda menggantikan posisi VOC, dan singkat cerita bahwa praktek yang dilakukan oleh Belanda di Tanah Nusantara ini ternyata merupakan bentuk kolonialisasi. Jadi semangatnya sama persis dengan yang dibawa oleh Spanyol, kemudian juga Portugis, kemudian berlanjut sekarang adalah Belanda. Hanya saja beda, pada saat Belanda berkuasa di tanah Indonesia, bentuk kolonialisasinya lebih tegas atau lebih jelas. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa bukti. Kalau saya sebut ada 2 bukti yang mendasari bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Belanda di tanah Nusantara ini adalah bentuk kolonialisasi atau bentuk penjajah atau bentuk penguasaan tanah gitu. 2 tadi apa? Yang pertama adalah bahwa ketika pertama kali Belanda datang itu kan melanjutkan dalam tanda kutip kekuasaan VOC. Jadi kalau kita simak sejarah yang lampau, bahwa VOC itu kan berhasil menguasai hampir seluruh tanah Nusantara ini. Itu sebagai akibat dari penguasaan atas Portugis. Jadi awal mula kedatangan bangsa Eropa itu kan diawali dengan kedatangan Spanyol, persisnya di tanah Ternate minggu kemarin kami ke sana. Nah kemudian sampai pada akhirnya Spanyol kemudian diperangi oleh Portugis dan Portugis berhasil memperoleh wilayah yang didasarkan atas perjanjian dengan Sultan begitu. Baru kemudian berlanjut wilayah-wilayah lainnya juga dikuasai sampai pada akhirnya Portugis kedudukannya digantikan oleh VOC. Singkat ceritanya kan demikian. Sampai kemudian VOC menguasai hampir seluruh perdagangan di tanah Nusantara ini. Baru kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Belanda sejak pertama kali praktek yang dilakukan itu adalah bentuk kolonialisasi, penguasaan wilayah. Yang ditandai dengan pertama, pada saat Belanda datang, yang dilakukan itu adalah langsung membentuk pemerintahan. Jadi tanah di Nusantara pada saat itu pemerintahan yang kemudian diberi nama sebagai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hindia. Hindi itu adalah tanah, Belanda itu adalah bentuk representasi dari negara Belanda. Jadi dianggap tanah Indonesia ini merupakan wilayahnya Belanda yang di dalamnya itu dibangun pemerintahan dari kerajaan Belanda. Membangun pemerintahan satu, kemudian yang kedua,
Sekaligus juga pemerintah kolonial pada saat itu membuat hukum, membuat aturan. Yang pertama kali diproduk itu adalah berkaitan dengan penguasaan tanah. Kalau dalam konteks hukum dikenal dengan istilah agraris wet. Kebijakan hukum tentang pertanahan. Kurang lebihnya demikian. Substansinya apa di dalamnya? Yaitu menentukan bahwa seluruh tanah di wilayah Nusantara ini adalah domain atau miliknya pemerintah Kerajaan Belanda, yang dalam hal ini dikuasai oleh Gubernur Jenderal pada saat itu. Jadi seluruh tanah di wilayah Hindia Belanda ini dahulu pemerintah Belanda menetapkan adalah miliknya Gubernur Jenderal. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah seluruh rakyat Indonesia pada saat itu menjadi kehilangan hak atas tanah. Nah, ini yang secara hukum dianggap sebagai bentuk okupansi atau penguasaan. Dijalankan mulai tahun 1800. Sampai kemudian, singkat cerita, dengan adanya praktek kolonialisasi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, kemudian dijawab oleh rakyat kita. Dijawabnya dalam bentuk adanya pergerakan nasional. Pergerakan nasional. Dianggap sebagai pergerakan nasional. Kenapa? Karena perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kita pada saat berkuasanya pemerintah kolonial Belanda itu tidak lagi bersifat kedaerahan atau tidak lagi bersifat patronisme. Jadi tidak berdasarkan ketokohan, tidak berdasarkan suku tertentu dan lain sebagainya. Tapi alasan yang mendasari pergerakan itu adalah alasan bahwa tanah Indonesia ini perlu dipertahankan. Masa pergerakan nasional sendiri ditandai dengan lahirnya organisasi. Bahwa tercatat organisasi yang pertama yang dianggap merepresentasikan zaman pergerakan nasional itu adalah lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, lahirnya organisasi Budi Utomo. Ini kenapa kok dikatakan nasional? Karena merujuk pada anggaran dasar organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu adalah organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa. Jadi di dalamnya terdiri dari kumpulan-kumpulan kaum terpelajar. Diberi nama sebagai Budi Utomo. Bukan nama orang jadinya, tapi nama organisasi. Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa arah organisasi ini adalah sudah menyebutkan kata Indonesia. Jadi dengan adanya penyebutan kata Indonesia dalam anggaran dasar organisasi Budi Utomo, sesungguhnya ini menunjukkan bahwa arah pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu adalah arahnya berupa pergerakan nasional. Berturut-turut sampai kemudian lahirlah organisasi-organisasi yang bersifat serupa, yang memiliki orientasi nasional. Sampai pada akhirnya terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada intinya, itu merupakan deklarasi yang di dalamnya terdiri dari beragam masyarakat, yang terdiri dari lintas golongan dan lain sebagainya. Dalam deklarasi disebutkan kata Indonesia, jadi arahnya sudah semakin jelas bahwa perjuangan itu adalah perjuangan dalam rangka untuk kemerdekaan Indonesia dan bukan perjuangan untuk motif-motif tertentu.
Nah, yang demikian ini terus berlangsung sampai pada akhirnya sampai dengan Belanda tidak lagi menguasai Indonesia. Itu kan persisnya terjadi pada kisaran bulan Maret tahun 1942. Itu karena Belanda mengalami kekalahan perang dari Jepang. Jadi yang tercatat pada masa kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda, praktek yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Indonesia yaitu adalah tetap berpedoman pada nilai Pancasila dan sekaligus juga nilai Pancasila itu dijadikan arah perjuangan, di mana pergerakan yang dilakukan pada saat itu adalah pergerakan yang bersifat nasional. Jadi unsur khususnya yang ketiga, persatuan Indonesia itu semakin nyata dengan adanya arah perjuangan masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu yang menghendaki kemerdekaan Indonesia. Kemudian berlanjut pada masa kedatangan Jepang. Persisnya pada kisaran tahun 42. Bahwa Jepang pada saat berkuasa atas tanah Indonesia, ternyata praktek yang dijalankan itu sama persis dengan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kenapa kok sama persis? Alasannya adalah karena Jepang satu, dia membangun pemerintahan, kemudian juga yang kedua, Jepang ternyata membuat hukum. Ini kan sama persis dengan praktek yang dilakukan oleh Belanda. Bahwa Belanda ketika datang di Indonesia, yang dilakukan itu adalah bentuk penguasaan. Yang dibuktikan sekurang-kurangnya dari dua hal tadi. Membangun pemerintahan, jadi semua masyarakat, semua orang yang ada di wilayah Indonesia dipaksa untuk tunduk dalam pemerintahan. Demikian juga pada saat Jepang berkuasa. Diberi nama pemerintahan bala tentara Jepang. Gitu. Hanya saja beda pada model kekuasaannya. Kalau Belanda menguasai dengan sistem sentralistik, artinya seluruh wilayah di tanah Indonesia ini dikuasai oleh satu tangan gubernur jenderal. Sementara pada saat Jepang berkuasa, model penguasaannya dilakukan dalam bentuk pembagian wilayah. Yang tercatat pada saat Jepang berkuasa, wilayah Indonesia ini dibagi dalam 3 bagian. Jawa, Madura, kemudian Sumatera, kemudian di luar Jawa dan Sumatera. Masing-masing memiliki penguasa wilayah. Beda model, tapi esensinya sama. Sama-sama sebagai bentuk penguasaan wilayah. Kemudian lagi juga pemerintah Jepang membuat hukum. Dan tercatat bahwa hukum yang pertama kali dibuat oleh pemerintah Jepang itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Substansinya apa? Substansinya adalah mempertahankan segala sesuatu hukum yang pernah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi seluruh aturan yang dahulu dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dipertahankan oleh pemerintah Jepang. Tidak diubah, tidak membuat yang baru. Kita bicara tentang hukum
yang dipraktekkan oleh pemerintah Jepang itu adalah mempertahankan hukum yang sudah ada. Kenapa? Karena tujuannya akan sama. Tujuannya itu kan dalam rangka melakukan kolonialisasi. Memangnya bagaimana sih kontur hukum yang dibuat oleh penjajah itu? Bagaimana bentuk hukum yang dibuat oleh Belanda kemudian yang dipertahankan oleh pemerintah Jepang? Yaitu pada umumnya berkaitan dengan penguasaan tanah, jadi semua tanah ditundukkan sebagai miliknya penguasa, kemudian sekaligus juga bicara tentang aturan-aturan yang bersifat publik, yang menyangkut kepentingan orang banyak, maka siapapun juga yang berada di atas wilayah Hindia Belanda ini, siapapun juga itu ya bisa orang pribumi, bisa juga orang dari bangsa-bangsa lainnya, atau juga bisa orang-orang yang berasal dari Eropa. Siapapun juga yang berada di atas wilayah Hindia Belanda ini, dalam kaitan dengan sektor publik, maka aturan yang diberlakukan kepada semuanya itu adalah aturan buatan pemerintah kolonial, termasuk juga pemerintah Jepang. Nah, sementara untuk urusan orang perorangan, untuk urusan privat, misalnya jual beli, kemudian lagi sewa menyewa, kemudian bentuk-bentuk urusan privat yang lain, aturan yang diberlakukan ternyata dibedakan berdasarkan golongan penduduknya. Tercatat bahwa pada saat Belanda berkuasa, penduduk di Indonesia ini dibagi dalam 3 golongan. Golongan Eropa, kemudian golongan Timur Asing, kemudian yang ketiga adalah golongan pribumi. Golongan pribumi. Dibedakan kenapa? Alasannya adalah untuk menentukan yang mana yang harus tunduk, yang mana yang harus taat terhadap hukum privat buatannya pemerintah kolonial Belanda. Yang harus taat terhadap hukum buatannya pemerintah kolonial Belanda untuk sektor privat itu adalah orang-orang dari golongan Eropa. Termasuk dalam sebagian atau dalam hal tertentu itu adalah orang-orang dari golongan Timur Asing. Orang dari golongan Timur Asing itu bisa berasal dari Arab, kemudian lagi Cina, dan lain sebagainya. Sementara pribumi itu dianggap sebagai bangsa asli, cikal bakal bangsa Indonesia, pribumi. Tunduk pada aturan hukum adat. Ini dipertahankan sampai pada saat pemerintah Jepang berkuasa. Bicara tentang hukum privat, keberlakuannya pada saat pemerintah Jepang di Indonesia ini ternyata penduduk juga dibagi menjadi 3 golongan. Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Jadi konkretnya yang saya katakan, antara Jepang dengan Belanda ternyata praktek yang dijalankan semuanya persis sama. Mulai dari membangun pemerintahan, kemudian bahkan hukum yang diberlakukan itu sama. Hukum yang diberlakukan oleh Jepang itu adalah menduplikasi, memberlakukan seluruh aturan buatan pemerintah kolonial Belanda. Jadi meskipun pada saat Jepang pertama kali berkuasa,
yang disuarakan oleh Jepang itu adalah bahwa Jepang itu sebagai saudaranya Indonesia, gitu. Kemudian Jepang yang nantinya akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi sesungguhnya kalau kita kritisi, prakteknya itu ya sama-sama sebagai bentuk penjajahan, sebagai bentuk penindasan. Maka kemudian dijawab oleh rakyat Indonesia pada saat itu juga sebagai adanya perlawanan. Dan perlawanan yang dilakukan pada saat Jepang berkuasa itu terlihat dengan adanya proses yang disebut sebagai proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila. Jadi bentuk perlawanan pada saat Belanda berkuasa yang paling terkenal itu adalah dengan adanya pergerakan nasional, sementara pada saat Jepang berkuasa, bentuk perlawanan yang fenomenal itu adalah dengan adanya proses perumusan Pancasila. Maka sekarang kita kenali apa itu proses perumusan Pancasila. Bahwa proses perumusan Pancasila intinya adalah kegiatan yang di dalamnya berisi aktivitas untuk menuliskan. Untuk menuliskan apa yang selama ini dianggap sebagai aktivitas yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang nantinya diberi nama Pancasila itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, kalau fase sebelum adanya proses perumusan Pancasila, bicara tentang ukuran nilai, itu sifatnya abstrak. Karena apa? Tidak tertulis. Sementara pada saat proses perumusan Pancasila, sesuatu yang abstrak tadi sudah berwujud tulisan. Jadi proses perumusan Pancasila itu adalah aktivitas yang di dalamnya berciri untuk menuliskan apa yang selama ini dianggap sebagai nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian masyarakat bangsa kita. Maka bagaimana proses itu dilakukan? Proses itu dilakukan dengan adanya pembentukan organisasi yang kemudian dikenal dengan istilah BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini tanpa I. Dokumen aslinya kan Dokuritsu Sunti Tosakai, tanpa kata Indonesia. Jadi proses perumusan Pancasila itu diwujudkan dengan adanya pembentukan badan kemudian disebut sebagai BPUPK, yaitu sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Jadi proses perumusan Pancasila tidak lepas dari kiprahnya pemerintah Jepang, yaitu pada saat membentuk BPUPK. Persisnya terjadi pada 29 April 1945. BPUPK itu memangnya apa? Dari kata penyelidik di dalamnya. Maknanya penyelidik itu apa? Maknanya penyelidik sederhananya adalah untuk mencari tahu atau untuk menelusuri. Yang ditelusuri apa? Yang ditelusuri itu adalah segala kebutuhan yang diperlukan oleh
Indonesia pada saat nanti Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Nah, dari sini terlihat bahwa Jepang sebagai penjajah pada saat itu ya. Kenapa kok Jepang justru mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Persisnya dengan membentuk badan yang fungsinya untuk mencari tahu kebutuhan Indonesia pada saat nantinya berdiri sebagai sebuah negara. Alasannya di kisaran tahun 45, itu Jepang kan berada di bawah bayang-bayang kekalahan perang. Jadi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh Jepang di Indonesia kan sudah jatuh di tangan sekutu. Mulai dari Morotai, Jepang kalah besar. Kemudian juga di kisaran Papua dan lain sebagainya itu sudah dikuasai oleh sekutu. Jadi singkat cerita, beberapa wilayah di Indonesia itu sudah jatuh ke tangan sekutu. Jadi Jepang sudah berada di ambang kekalahan perang. Jepang sudah memprediksi tidak lama lagi akan kalah. Maka daripada kalah dengan tangan hampa, kalah kemudian tidak bawa apa-apa, mending sekalian Indonesia dipersiapkan sebagai negara. Harapannya pada saat nanti Indonesia itu berdiri sebagai negara, maka wajahnya Indonesia itu sejalan dengan kepentingannya Jepang. Karena Jepang yang merancang berdirinya dalam tanda kutip negara Indonesia. Jadi alasan Jepang kenapa kok membentuk BPUPK demikian. Ini terlihat juga dari komposisi keanggotaan BPUPK bahwa anggota BPUPK di dalamnya juga terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah Jepang. Diselenggarakannya pun juga di gedung yang difasilitasi oleh pemerintah Jepang. Artinya benar-benar memang Jepang dalam tanda kutip hendak merancang kemerdekaan Indonesia agar nantinya pada saat Indonesia itu berdiri negara sesuai dengan kehendaknya Jepang. Jadi kembali BPUPK fungsinya sebagai badan penyelidik untuk mencari tahu kebutuhan negara dan dipetakan kebutuhan negara yang esensi pada saat itu adalah dasar negara. Dasar negara. Jadi ada beberapa yang dipetakan sebagai kebutuhan negara dan salah satunya termasuk juga kaitannya dengan Pancasila itu adalah yang berkaitan dengan dasar negara. Maka kemudian BPUPK merumuskan apa yang menjadi dasar negara. Jadi sejak saat pendirian 29 April 1945, BPUPK menelusuri atau mencari tahu apa yang digunakan sebagai dasar negara. Ini menjawab pertanyaannya Prof. Supomo pada saat itu. Pada saat nanti Indonesia itu berdiri sebagai negara, maka apa yang menjadi dasar negaranya? Dasar negara itu kan sekaligus juga mencirikan bentuk negaranya bagaimana dan lain sebagainya. Intinya pengorganisasian negara nanti akan dibuat dalam bentuk apa?
itu dirancang pertama kali oleh BPUPK pada saat sidang 29 April 1945. Kemudian bagaimana hasilnya? Sejak 29 April, kemudian sampai pada akhirnya 1 Juni 1945, bicara tentang dasar negara ternyata dipresentasikan oleh beberapa pengusul. Beberapa pengusul tadi disebutkan dalam beberapa catatan. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua adalah Mr. Supomo, kemudian yang berikutnya adalah Soekarno. Jadi menjawab pertanyaan dasar negara Indonesia itu apa? Dijawab oleh tiga pengusul ini yang terutama. Yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyebut dasar negara Indonesia itu ada 5. Substansinya ini ada 5. Dasar negaranya 1, tapi substansinya ada 5. 5 itu apa? Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kebangsaan persatuan Indonesia, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Muhammad Yamin. Belum disepakati oleh forum pada saat itu. Kemudian dilanjutkan Supomo. Supomo menyebutkan dasar negara Indonesia itu ada 5 juga substansinya. Mulai dari paham negara persatuan sampai dengan hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Kemudian berlanjut Soekarno. Soekarno menyebut dasar negara Indonesia itu substansinya ada 5 juga. Mulai dari kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, sampai dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang beberapa kali diviralkan lagi. Ketuhanan kok taruh di bawah, dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya, ketiga-tiganya ini tidak ada yang disepakati. Tidak ada yang disepakati sebagai dasar negara. Baik usul Muhammad Yamin, kemudian Supomo, kemudian juga Soekarno, tiga-tiganya tidak ada yang disepakati sebagai dasar negara. Hanya saja sebagai catatan, pada saat Soekarno itu menyampaikan usulannya, Soekarno juga sekaligus menyebutkan namanya. Nama yang nanti akan dijadikan dasar negara. Soekarno menyebut nama yang akan dijadikan sebagai dasar negara itu adalah Pancasila. Ini nama tadi diolah-olah, yang juga diambilkan dari pendapatnya beberapa ahli bahasa pada saat itu. Muhammad Yamin kan ahli bahasa. Jadi pada intinya dipandang bahwa nama Pancasila itu tepat karena sudah familiar di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Mulai zaman kerajaan dahulu, nama Pancasila itu sudah diperdengarkan. Jadi dianggap pas nama Pancasila. Nah, itu yang kemudian disepakati oleh forum. Ini persisnya terjadi pada 1 Juni 1945. Jadi berkaitan dengan perumusan dasar negara, bahwa persidangan yang dilakukan oleh BPUPK masa sidang 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ternyata berhasil
Ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya adalah berhasil untuk menemukan nama dasar negara. Namanya itu adalah Pancasila. Ini satu-satunya yang disepakati. Baru kemudian karena masih belum ketemu substansinya, maka dilanjutkan dalam masa persidangan yang kedua. Dalam masa persidangan yang kedua, pada intinya dibentuklah keanggotaan yang berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan sesi sidang yang pertama. Termasuk juga bicara tentang dasar negara, dibentuklah sebuah panitia khusus yang fungsinya itu adalah merancang dasar negara. Panitia khusus tadi jumlahnya 9 sehingga lazim disebut sebagai panitia 9. Kita bisa lihat komposisi keanggotaannya, yaitu adalah Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Abdi Kusno, kemudian A.A. Maramis. Dari komposisi keanggotaan ini terlihat bahwa 9 orang yang merumuskan dasar negara sesungguhnya itu adalah cukup merepresentasikan kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya didasarkan pada golongan nasionalis saja, termasuk juga dari golongan agamis dan lainnya, itu juga dilibatkan sebagai panitia 9. Dilibatkan dalam tim yang merumuskan dasar negara. Kemudian bagaimana hasilnya? Bahwa proses perumusan Pancasila yang dilakukan oleh Panitia 9 ternyata juga berhasil. Berhasil dalam bentuk disepakatinya substansi yang dituangkan dalam satu naskah yang kemudian diberi nama naskahnya tadi sebagai Piagam Jakarta. Jakarta Charter. Ini persisnya pada 22 Juni 1945. Kita lihat apa isinya, Jakarta Charter. Ada 5 substansinya. Yang pertama itu adalah ketuhanan. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian kemanusiaan adil beradab sampai dengan keadilan sosial. Ini sama dengan yang nantinya berlaku sebagai Pancasila. Nah, ini disepakati sampai pada akhirnya karena sudah bersepakat dengan naskah Pancasila, ini kan nantinya dianggap sebagai substansinya Pancasila. Karena sudah selesai disepakati, maka kemudian dianggap sidang BPUPK yang kedua selesai. Jadi selesai dengan catatan berhasil merumuskan dasar negara. Maka secara keseluruhan yang dilakukan oleh BPUPK berkaitan dengan dasar negara, berkaitan dengan merumuskan dasar negara, ternyata BPUPK sudah berhasil untuk menemukan yang pertama itu adalah nama dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian juga yang kedua, berhasil menemukan substansi. Substansinya
Pancasila, yaitu yang dimuat dalam Piagam Jakarta. Meskipun sudah disepakati, tapi masih belum diberlakukan. Karena apa? Negaranya saja masih belum ada. Negaranya masih belum berdiri. Maka hasil kesepakatan dalam forum BPUPK untuk sementara waktu akhirnya disimpan. Menunggu sampai nantinya terjadi peristiwa kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian singkat cerita benar, terjadilah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Dan sebelum terjadi peristiwa kemerdekaan Indonesia, oleh pemerintah Jepang dibentuklah badan yang disebut sebagai PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lebih rigid lagi, lebih konkret lagi bicara mengenai kemerdekaan Indonesia. Ini pimpinannya Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, termasuk juga di dalamnya terdapat penasehat Ahmad Subarjo. Nah, kemudian sampai pada akhirnya PPKI sudah dibentuk, yang di dalamnya juga terdapat komposisi keanggotaan. Sampai singkat cerita terjadilah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kalau kita cermati peristiwa kemerdekaan Indonesia itu kan diawali dari kekalahan telaknya Jepang. Jepang di bom atom oleh Sekutu. 14-15 di bom atom. Jadi sudah tersiar kabar Jepang kalah perang. Sampai kemudian PPKI dalam tanda kutip berubah sikap. Dari yang semula PPKI itu adalah organ yang dibentuk oleh Jepang yang nantinya akan menerima dalam tanda kutip kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Jadi yang dirancang oleh Jepang, kemerdekaan Indonesia itu kan diserah terimakan dari pemerintah Jepang kepada perwakilan yang duduk di PPKI begitu. Jadi kan dianggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai hadiah dari Jepang. Belum sempat itu terrealisasi, kemudian yang akan beri hadiah kalah perang. Kemudian muncul dilema, gimana ini PPKI? Dilanjut atau bubar atau merdeka saja? Proklamasi sendiri. Sampai singkat cerita akhirnya orang-orang kita pada saat itu memilih sikap untuk memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya terjadi 16 Agustus, Soekarno-Hatta itu sebagai ketua PPKI pada saat itu. Diculik kan. Intinya dipaksa untuk proklamirkan kemerdekaan. Kemudian ya sempat dicegah pada saat itu. Oh, jangan, nunggu Jepang. Sesuai dengan alur yang sudah diskenariokan,
kita akan menerima kemerdekaan dari Jepang. Ekstrimnya kan kurang lebihnya demikian. Jangan nunggu Jepang, karena nanti kalau kita merdeka, tidak ada backing. Kalau terima kemerdekaan dari Jepang kan ada backing. Di belakang kita ada Jepang. Sampai pada akhirnya, karena semakin terdesak begitu pimpinan PPKI pada saat itu, akhirnya kemudian mengiyakan, ya sudah, proklamasi saja. Merdeka dari tangan sendiri. Tidak karena diberi hadiah. Sampai pada akhirnya 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara baru, sebagai negara yang merdeka. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa Jepang tidak lagi berkuasa dengan sendirinya. Jadi dianggap dengan adanya peristiwa proklamasi, maka segala bentuk penguasaan yang terjadi di atas tanah Indonesia itu menjadi hilang dengan sendirinya, tanpa adanya proses penyerahan. Tidak perlu pemerintah Jepang menyerahkan kepada pemerintah Indonesia. Cukup dengan dibacakan saja, demi hukum itu sudah dianggap sebagai bukti berdirinya negara baru. 17 Agustus 45 berdiri negara, baru kemudian berkaitan dengan dasar negara, maka ditetapkan pada besoknya, yaitu pada 18 Agustus 1945. Maka yang demikian ini dikenal dengan istilah pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila. Jadi pengesahan Pancasila kurang lebih maknanya itu adalah proses yang di dalamnya memberikan legitimasi atau kekuatan hukum agar dapat berlaku. Jadi kalau sebelumnya Pancasila itu masih berupa rancangan saja, rancangan itu ya belum final, termasuk juga apalagi belum berlaku, baru kemudian berlaku pada saat proses pengesahan Pancasila yang itu dilakukan oleh PPKI dalam persidangan tanggal 18 Agustus 1945. Jadi satu-satunya badan yang dalam tanda kutip dianggap representatif untuk bicara tentang negara pada saat awal berdirinya negara ini adalah PPKI, karena itu sudah settle dan itu sudah terjadi beberapa kali pembahasan sebelum Republik ini berdiri. Bagaimana proses pengesahan Pancasila yang dilakukan oleh PPKI? Nah, ternyata proses perumusan dari proses pengesahan Pancasila yang dilakukan oleh PPKI yaitu adalah dengan membentuk tim yang di dalamnya itu bertugas untuk menyusun undang-undang dasar, Di dalamnya terdiri dari 19 anggota.
mulai A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Purobaya, kemudian juga beberapa nama yang lain, Tan Eng Hoa, kemudian Husein Dirjaningrat, kemudian Singgih, kemudian Yai Wahid Hasyim, dan lain sebagainya. Bahwa bicara tentang Pancasila, proses pengesahannya tidak dapat dilepaskan dengan Undang-Undang Dasar. Karena tim yang menyusun itu adalah tim penyusun Undang-Undang Dasar. Kita ingat hasil sidang PPKI 18 Agustus pada saat itu ada 3. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua menetapkan presiden dan wakilnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan konstituante. Nah, bicara tentang Undang-Undang Dasar, ini terdapat tim tersendiri yang di dalamnya adalah include membahas dasar negara. Bahwa dari komposisi keanggotaan terlihat lebih mencerminkan keberagaman masyarakat kita. Jadi tidak hanya merepresentasikan golongan-golongan tertentu, tapi lebih merepresentasikan kepentingan orang banyak. Meskipun 19 komposisinya, tapi 19 ini mewakili kepentingan masyarakat kita. Ada dari golongan Tionghoa, ada dari golongan nasionalis, kemudian juga golongan agamis, nasionalis ya agamis mestinya, dan golongan-golongan lain. Maka dari sini kita bisa tentukan bahwa kalau tim yang merancang Undang-Undang Dasar ini nantinya menghasilkan naskah Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara itu dihasilkan oleh orang-orang yang cukup representatif mewakili kepentingan masyarakat kita. Jadi wujudnya Pancasila itu, kalau boleh saya sebut, ya tidak hanya mencerminkan kepentingan golongan tertentu saja, tapi sesungguhnya mencerminkan seluruh golongan. Jadi Pancasila bukan hanya miliknya golongan merah saja. Kalau sekarang, seolah-olah yang paling Pancasila golongan merah. Pancasila adalah milik semua golongan. Karena yang merancang juga dari banyak, dalam tanda kutip, kepentingan. Tidak hanya Islam saja, tapi juga ada yang lainnya. Sampai singkat cerita, pada akhirnya ditetapkan Pancasila yang diambilkan dari rancangan sebelumnya, yaitu dalam Piagam Jakarta. Tapi kemudian terdapat koreksi. Koreksinya itu persisnya pada sila yang ke-1. Pada sila yang ke-1 versi Piagam Jakarta tadi disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara yang
disepakati sampai kemudian ditetapkan sebagai dasar negara menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berubah, tapi berubahnya yang kita cermati adalah hasil dari konsensus, hasil dari kesepakatan, yang itu juga merepresentasikan kepentingan golongan Islam. Karena yang merancang, termasuk juga yang mengesahkan di dalamnya, juga terdapat golongan yang berasal dari golongan Islam. Jadi singkat cerita, perubahan khususnya yang dalam tanda kutip fundamen dalam sila ke-1 ini, ternyata perubahannya dilakukan dengan demokratis. Perubahannya dilakukan dengan tanpa kekerasan. Kan semuanya sepakat begitu, bahwa kata menjalankan syariat Islam dihapuskan, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dianggap yang lebih mendasar adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dapat merepresentasikan kepentingan orang banyak. Bahwa Indonesia itu adalah negara yang berwajah ketuhanan, jadi tidak berprinsip non-sekularisme, segala sesuatunya itu selalu terkait dengan Tuhan, segala sesuatunya itu adalah terkait juga dengan agama, tapi bukan berarti berjalannya negara Indonesia hanya mendukung kepentingan agama tertentu, karena secara faktual masyarakat Indonesia ini juga terdiri dari beragam agama yang itu tetap harus diadopsi sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Maka kemudian diubahlah dan sampai kemudian disepakati. Naskah yang ditetapkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan naskah tadi kemudian dituangkan dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka di sini kita bisa melihat relasi atau hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dituangkannya naskah Pancasila itu ada pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang membuat Pancasila itu berlaku sebagai dasar negara, itu adalah karena berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya. Yang itu pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Sampai kemudian dalam perjalanannya, kalau tadi saya sebutkan adanya relasi antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perjalanannya ternyata Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan. Undang-undang dasarnya diubah. Dalam perjalanannya tercatat, Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi
konstitusi RIS, yang itu terjadi pada tahun 1949. 1949. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok diubah? Dari Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi konstitusi RIS. Alasannya adalah karena terjadi perubahan bentuk negara. Dari yang semula bentuk negaranya itu adalah kesatuan, kemudian diubah bentuk negaranya menjadi bentuk serikat. Kalau kesatuan maknanya kedaulatan itu hanya berada pada tangan pusat, kedaulatan itu adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum, kemudian lagi kekuasaan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Itu hanya ada di pusat kalau prinsip negara kesatuan. Kemudian diubah bentuk negaranya menjadi serikat. Kedaulatan tersebar pada masing-masing negara bagian. Itu prinsip negara serikat. Kenapa kok diubah memangnya? Alasannya adalah karena adanya pesanan dalam tanda kutip. Yang pesan siapa? Yang pesan adalah sekutu. Kalau kita simak sejarahnya, bahwa pada saat negara ini baru berdiri, ternyata sekutu melakukan agresi militer. Jadi Belanda CS itu melakukan agresi militer, serangan militer. Karena dianggap peristiwa kemerdekaan Indonesia itu sebagai sesuatu tindakan yang ilegal, sebagai suatu tindakan yang tidak benar. Harusnya Indonesia itu jatuh ke tangan sekutu, tapi kok berdiri sebagai negara, tidak benar ini. Maka kemudian diserang Indonesia. Agresi militer 1, agresi militer 2. Sampai akhirnya pemerintah Indonesia terdesak di ambang kekalahan. Kemudian melakukan perundingan. Perundingan Linggarjati, KMP sampai Renville akhirnya. Intinya adalah dilakukan pembagian wilayah. Agar apa? Ini dulu dianggap agar seluruh wilayah Indonesia tidak jatuh ke tangan sekutu. Jadi dibagi wilayahnya. Nah, sebelum dibagi, wilayah-wilayah tadi mesti memiliki kemandirian terlebih dahulu. Maka kemudian dibentuklah negara-negara bagian. Negara Borneo, negara Pasundan, dan lain sebagainya. Mesti berbentuk negara dulu, baru kemudian dibagi. Wilayahnya negara Indonesia itu yang mana? Akhirnya kan disepakati, wilayah Indonesia itu hanya sebagian kecil dari Jawa saja. Sampai akhirnya kan pemerintah saja harus hijrah, harus pindah. Ibu kotanya pindah. Dari Jakarta pindah ke Jogja, kemudian sempat juga pindah lagi ke Bukit Tinggi. Ini karena pembagian wilayah. Jadi singkat cerita, bahwa bentuk negara Indonesia berubah
sehingga kemudian dilakukan perubahan konstitusinya. Dari Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Konstitusi RIS tahun 49. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampaknya terhadap Pancasila, padahal dulu Pancasila ditetapkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, kok diubah Undang-Undang Dasar 1945? Apakah berdampak Pancasila tidak berlaku lagi pada masa konstitusi RIS? Jawabannya masih tetap berlaku dan kedudukannya juga masih tetap sebagai dasar negara. Meskipun dalam konstitusi RIS, naskah pembukaannya diganti. Termasuk juga urusan dalam tanda kutip substansi Pancasila itu juga diganti dalam konstitusi RIS. Ini bisa dicermati dalam konstitusi RIS. Sistematikanya berubah dan lain sebagainya, juga kalimatnya berubah. Tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, meskipun substansinya masih 5. Yang perlu kita kritisi adalah apakah ini menunjukkan Pancasila berubah? Jawabannya dalam beberapa ahli menyebutkan tidak. Alasannya apa? Alasannya adalah karena konstitusi RIS sesungguhnya itu diproduk. Sesungguhnya itu dibuat dengan tidak merepresentasikan kehendaknya seluruh masyarakat Indonesia, tapi sesungguhnya itu dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak antara pemerintah Indonesia dengan sekutu. Jadi dianggap konstitusi RIS itu hanya sekedar taktik saja, bukan representasi kehendak seluruh rakyat. Maka dianggap segala sesuatu yang dituangkan di dalamnya yaitu hanya dalam tanda kutip sekedar tulisan tanpa arti gitu. Karena memang bukan itu yang dikehendaki. Maka perubahan Undang-Undang Dasar ke dalam konstitusi RIS sesungguhnya tidak berdampak mengubah Pancasila. Jadi dianggap Pancasilanya tetap ada dan juga substansinya tetap sama. Meskipun secara tekstual berubah. Ini ahli yang ngomong. Mau dikait-kaitkan gimana? Yang disampaikan ahli demikian. Itu bukan kehendak. Karena bukan kehendak, maka segala sesuatu yang tertulis dianggap tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan itu adalah yang ditetapkan pada 18 Agustus Pancasila versi sidang BPKI 18 Agustus. Sampai kemudian konstitusi RIS juga tidak bertahan lama karena digantikan kedudukannya oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Intinya, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu adalah mengembalikan bentuk negara menjadi kesatuan yang didasarkan pada kehendak negara-negara bagian. Jadi kehendaknya negara-negara bagian untuk
melepaskan kedaulatannya, yang itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950. Jadi intinya negara-negara bagian sepakat untuk melepaskan kedaulatannya, karena sudah tidak lagi memiliki bentuk sebagai negara bagian, maka kembali pada keadaan negara kesatuan. Karena kembali pada negara kesatuan, maka konstitusi harus diubah. Karena dalam konstitusi, di dalamnya itu salah satunya mengatur perihal bentuk negara. Diubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Ada kata sementara di dalam judulnya. Kenapa? Alasannya karena Undang-Undang Dasar sementara tadi dibuat oleh badan yang memang tidak berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, siapa yang berwenang? Yang berwenang pada saat itu adalah konstituante. Kenapa kok tidak dibuat oleh konstituante saja? Alasannya adalah karena konstituante pada saat itu masih belum terbentuk. Jadi sedang diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante. Sudah ada kerjaannya, tapi orang-orangnya belum terpilih. Itu yang terjadi pada masa Undang-Undang Dasar sementara. Sampai pada akhirnya terbentuklah Undang-Undang Dasar sementara yang juga di dalamnya berisikan dalam tanda kutip naskah Pancasila. Persisnya itu dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar sementara. Yang kalau kita lihat substansinya berbeda lagi. Pertanyaannya apakah Pancasilanya berubah? Jawabannya sama, tidak. Karena apa? Undang-Undang Dasar sementara sesungguhnya baru bersifat temporary. Bahkan tidak dibuat oleh badan yang berwenang, sehingga yang disusun di dalamnya itu bukan ketentuan yang sifatnya final, gitu. Sampai pada akhirnya terjadilah peristiwa yang dikenal dengan istilah dekret presiden. Persisnya tahun 59, dekret presiden. Apa itu dekret presiden? Dekret itu pernyataan presiden, pernyataan presiden. Jadi apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan oleh presiden. Memangnya apa yang disampaikan oleh presiden tahun 59 ada 3 hal. 3 hal tadi apa? Yang pertama adalah menyatakan konstituante gagal. Ini pertama dan bisa jadi satu-satunya dalam sejarah. Seorang presiden ngeritik dan bahkan sampai membubarkan legislatif. Mestinya presiden dikontrol legislatif, nah ini presiden yang ngeritik legislatif sampai membubarkan legislatif. Konstituante itu legislatif dinyatakan gagal oleh presiden dalam dekretnya. Sekaligus juga membubarkan konstituante. Gagal tadi, gagal urusan apa? Adalah gagal untuk urusan membentuk naskah Undang-Undang Dasar yang baru. Jadi kerjaannya konstituante itu dianggap tidak berhasil untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Memangnya kenapa kok sampai tidak berhasil si konstituante tadi?
Alasannya adalah karena terdapat perbedaan friksi, karena perbedaan golongan. Yang paling mencolok pada saat itu adalah golongan nasionalis, kemudian agama, kemudian golongan komunis. Untuk urusan bentuk negara dan lain sebagainya, tiga ini saling penggerengan. Tidak ketemu kata sepakat semuanya. Nah, akhirnya dibubarkan oleh presiden. Dinyatakan gagal, dibubarkan oleh presiden. Yang pertama. Kemudian yang kedua, isi dekret presiden adalah mengangkat presiden, jadi mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Ini luar biasa juga. Antara luar biasa atau kebablasan gitu. Presiden mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Kalau dirunut dasarnya apa? Tidak ada dasarnya. Tidak pernah ada aturan hukum yang bilang demikian. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi peristiwa dekret presiden terhadap keberadaan Undang-Undang Dasar itu adalah menyebabkan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, kemudian menjadi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang dahulu ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Jadi balik ke versi yang semula. Undang-Undang Dasar 1945. Melalui dekret presiden. Pertanyaannya, apa benar dekret presiden? Legalitasnya bagaimana? Wong tidak ada dasarnya kok. Ternyata dianggap dekret presiden itu juga sebagai sebuah hukum. Karena meskipun yang disampaikan oleh presiden pada saat itu tidak ada dasarnya, tidak ada rujukannya, tapi karena hasil yang disampaikan oleh presiden itu tidak ada yang keberatan, jadi tidak ada yang keberatan, termasuk bahkan dipakai berulang-ulang, sampai dengan tidak pernah dibatalkan. Tidak pernah dibatalkan. Maka dekret presiden itu dianggap sebagai sesuatu yang tepat. Otomatis dengan sendirinya dekret presiden itu menjadi dianggap sebagai hukum. Jadi karena tidak ada yang keberatan dan lain sebagainya sampai tidak pernah dibatalkan, maka dekret itu adalah hukum. Maka konkretnya, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sesuatu yang cukup legitimit. Meskipun hanya didasarkan pada dekret presiden. Bahwa akibat dari berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Maka susunan naskah Pancasila itu kembali pada versi semula. Sila kesatunya ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan kelima keadilan sosial.
dan seterusnya. Berlakunya kembali itu cukup legitimate, meskipun didasarkan pada dekret presiden. Nah, ini senantiasa berlangsung terus sampai dengan akhir masa kekuasaan Orde Lama, sampai kemudian dilanjutkan Orde Baru, bahwa berkaitan dengan eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 ternyata sangat dipertahankan oleh Orde Baru. Karena apa? Dianggap menguntungkan. Dianggap menguntungkan penguasa. Karena porsi Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu nuansanya eksekutif heavy. Lebih besar porsinya pada penguasaan eksekutif. Maka dipertahankan oleh pemerintah Orde Baru. Jargonnya pemerintah pada saat itu kan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Sama sekali tidak dikritisi, apalagi sampai dengan diubah. Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sama sekali tidak mengalami perubahan pada masa Orde Baru. Sampai dengan pada masa pergantian rezim. Orde Baru berganti menjadi reformasi. Dan akibat dari reformasi, khususnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, itu dilakukan perubahan sampai saat ini tercatat sebanyak 4 kali perubahan dengan model amandemen dilakukan. Nah, apa dampaknya terhadap naskah Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar? Ternyata akibatnya bahwa naskah Pancasila itu semakin kuat dengan posisi di dalam Undang-Undang Dasar. Karena apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai bagian yang dilarang untuk dilakukan perubahan. Jadi kalau kita cermati 4 kali diubah, ternyata model perubahannya dilakukan dengan jalan amandemen. Maknanya amandemen itu adalah tidak diubah secara total. Namanya saja masih tetap sama, Undang-Undang Dasar 45. Substansinya sebagian besarnya meskipun berubah, tapi ada bagian-bagian tertentu yang masih tetap dipertahankan. Salah satu bagian yang masih tetap dipertahankan itu adalah bagian pembukaan. Dan juga ditentukan bagian pembukaan itu dilarang untuk diubah. Karena apa? Di dalamnya ada dasar negara. Karena dianggap bahwa mengubah dasar negara itu sama dengan mengubah secara total bentuk negara. Maka bagian pembukaan sampai kapanpun tidak dapat dilakukan perubahan. Dan konsekuensinya lagi, sampai kapanpun juga naskah Pancasila itu tetap bertahan pada bagian pembukaan dengan isi yang sama persis dengan kondisi yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Konkretnya telah final. Nah, itu gambaran pengesahan Pancasila sampai dengan perjalanan perubahan Undang-Undang Dasar hingga yang hari ini berlaku. Silakan, ada yang mau didiskusikan.
Ada enggak ada? Kalau enggak ada, kita batasi dulu sampai sini ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Nanti kita sepakati lagi bagaimana teknisnya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat.